Selamat malam, perkenalkan nama saya Mikael Efrol Manalu, NIM 42421111046, kelas TRE semester 7 malam B. Di sini saya akan menjelaskan terkait pertemuan 12 mata kuliah pneumatik dan elektropneumatik. Pada pertemuan ini kita membahas mengenai stepper electric method. Di mana sebelumnya kita mempelajari cascade method, di sini cukup berbeda. Di grouping stepper method, itu setiap perpindahan langsung dilakukan pemisahan. Sementara di cascade, ketika kita memiliki dua huruf yang sama, maka dilakukan pemisahan. Groupingnya berbeda dengan cascade. Contohnya di sini, ketika kalau kita mau menggerakkan A+, maka K1 ini harus aktif. Begitu juga ketika kita mau membuat menggerakkan B+, maka K2-nya harus aktif. Untuk mengaktifkan relay-relay ini, itu dengan cara mengaktifkan si I1, I2, I3, I4-nya. Atau I1-nya ini bisa kita ganti dengan tombol start dan A0. I2 ini bisa kita ganti dengan A1. I3 ini kita bisa ganti dengan B1 dan begitu seterusnya. Yang di sini ya, I1 ini kan tombol start dan bisa kita ganti dengan A0 di sini. Dan juga I2 di sini bisa kita ganti dengan A1. Tergantung dengan sequence yang nanti kita ketemukan di soal. Jadi intinya pada grouping stepper electric method ini, setiap perpindahan itu harus dilakukan pemisahan. Dan setiap perpindahan itu digerakkan oleh satu coil atau satu relay. Dan untuk mengaktifkan relaynya tergantung dengan sequence dari soalnya. Kemudian di sini ada syarat di stepper electric method ini terdapat syarat. Yang pertama itu, jika kita menggunakan double solenoid, maka kedua solenoid tidak boleh aktif bersamaan, atau relay harus saling mematikan. Dan yang kedua, jika single solenoid, maka untuk aktifkan menggunakan NO, dan untuk mematikan menggunakan NC, dan hanya menggunakan satu jalur. Langsung saja ke latihan 1. Di sini saya sudah menyiapkan tiga latihannya, agar tidak memakan waktu, maka saya menyelesaikannya terlebih dahulu. Dan di sini saya akan mencoba membahasnya satu persatu. Pada latihan pertama, kita memiliki dua silinder, yaitu silinder 1 dan silinder 2. Silinder 1 dia menggunakan single solenoid, dan silinder 2 menggunakan double solenoid. Kemudian, sequence pada latihan 1 ini adalah silinder 1 mendorong benda kerja, atau bisa kita katakan A. Silinder 1 itu saya misalkan sebuah silinder A. Maka kalau mendorong kan A+, kemudian silinder 2 memberikan label, maka B+, sequence keduanya. Setelah melakukan pemberian, silinder kedua, silinder B tadi, kembali ke posisi awal, B-. Kemudian ketika silinder B sudah di posisi awal, silinder A mundur, A-. Oke. Untuk ini nanti sensornya menyesuaikan, dan silinder bergerak maju dan mundur secara perlahan, maka menggunakan one-way flow control. Tadi dikatakan silinder A menggunakan single solenoid, dan silinder B menggunakan double solenoid. Oke. Kemudian untuk rangkaian powernya, di sini sih kita mengikuti yang sudah diberikan di materi, yaitu seperti ini. Namun I1, I2, I3-nya saya menggunakan langsung dari sensornya, karena di sini sensornya saya inisialisasikan A0, A1, B0, B1. Ini seperti tadi saya bilang, ini tuh bisa aja diganti dengan yang di sini. Tergantung dari sequence soal. Oke, A plus, B plus, B min, A minus. Sama ya seperti contoh pada materi. Maka di sini saya mengubah di sini start. Di sini kan A0. Tadi kan I1 kan bisa kita ganti dengan A0. Kemudian I2. I2 yang di sini saya ganti dengan A1. Kemudian di sini karena silinder B menggunakan proximity, saya menggunakan B1 untuk si I3-nya. Kemudian di I4 saya menggunakan B0, dan di I1 yang di sini saya menggunakan A0. Kemudian ini untuk rangkaian powernya. Kemudian untuk rangkaian outputnya, kita mengacu kepada syarat di stepper electric method. Yang pertama kan sequence-nya itu A+. A+ itu silinder A menggunakan single solenoid. Kita baca ketentuannya. Jika single solenoid, maka untuk mengaktifkan menggunakan NO.
Tadi kan saya bilang kalau misalnya mau mengaktifkan A+, maka K1 ini harus aktif. Jadi di sini kita membuat kontak open K1. Oke, kontak open K1. Kan untuk mengaktifkan menggunakan NO tuh. Jadi kita buat open K1 untuk mengaktifkan si solenoid Y1. Oke. Dan untuk mematikannya kita menggunakan NC. Di sini saya menggunakan K4. Untuk ketika K4 aktif, dia akan memutus sehingga Y1 balik karena ada spring di sini. Oke. Kemudian setelah A+, tadi kan sequence-nya kan A+, tuh. A+, kemudian ada B+. B+ maju dengan cara Y3 ini, solenoid Y3 ini harus diaktifkan. B+ maju dengan syarat K2 harus aktif. Maka di sini saya membuat K2 open. Ketika K2 aktif, maka Y3-nya akan mendorong sehingga Y4 maju. Kemudian sequence berikutnya adalah B-. B- aktif, itu K3 harus aktif. Jadi di sini ada K3 open yang akan menggerakkan ketika K3 open, dia Y4 ini akan aktif. Nah, di double ini syaratnya itu relay harus saling matikan. Jadi saya taruh di sini ada relay K3, saya buat close. Karena ketika K3-nya ini nanti aktif, maka di sini akan putus sehingga Y3-nya ini mati. Jadi dia mati di pas saling mematikan gitu. Ketika Y4 aktif, maka Y3-nya mati. Kita mengikuti ketentuan dari metode stepper elektrik. Saya rasa itu yang dapat saya jelaskan pada latihan satu ini, dan kita coba untuk simulasikan. Oke, sequence-nya A+, B+, B-, A-. Kita tombol start, A+, B+, B-, A-. Sesuai dengan apa yang si soalnya mau. A+, B+, B-, A-. Oke. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kemudian ini nomor 2. Di nomor 2, ada 2 silinder juga, silinder A dan B. Kotak datang dari, di sini sequence-nya adalah kotak datang dari ban berjalan roller dan diangkat dengan silinder A. Maka A+, ya, kita asumsikan A+. Silinder B mendorong kotak, maka B+. Silinder B tidak akan kembali sampai silinder A mundur. Maka A-nya dulu mundur, baru B-nya mundur. Maka sequence-nya A+, B+, A-, B-. Kemudian sama seperti soal berikut sebelumnya, silinder A itu single dan silinder B itu dikontrol menggunakan double. Dan bergerak maju mundur menggunakan one way flow control ya. Silinder A single, silinder B double. Sama seperti praktikum sebelumnya, namun yang berbeda adalah sequence-nya. Yang dimana sebelumnya itu B- dulu, di sini A- dulu. Jadi kita langsung saja perhatikan di rangkaian output-nya. Pada praktikum soal nomor 1 tadi, yang menjadi pemutusnya di sini adalah si K4. Namun di sini saya menggunakan K3 dikarenakan pada saat nanti K3-nya aktif, maka K di jalur pertamanya ini dia langsung mutus sehingga si A-nya ini mundur terlebih dahulu karena kan B plus aktif, yang ini aktif, ini juga yang akan memutus si Y1-nya. Jadi pas dia putus maka A-nya minus. Tuh, sequence berikutnya kan A-nya minus. Nah, jadi dia mundur. Kemudian ketika dia mundur, maka keempat. Nah, ketika dia mundur kan K3-nya aktif tuh. K3-nya nge-hold di sini, mengaktifkan K4, maka Y4-nya mundur. Oke, langsung saja kita simulasikan. A plus, B plus, A minus, B minus. Kita ulang sekali lagi. B minus. Sama ya, kalau di single itu harus dalam satu jalur, dan kalau di uh, double cylinder itu harus saling mematikan. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Di sini kita menggunakan 3 buah silinder ya.
1A ini saya substitusikan A, 2A sebagai silinder B, dan 3A sebagai silinder C. Kita coba baca sequence-nya. 1A mendorong benda kerja, berarti A+. Kemudian silinder B maju, kemudian mundur. B+, B-. Silinder C mendorong benda keluar dan kembali ke posisi awal. C+, C-, kembali ke posisi awal itu seperti semula, yaitu A-. Jadi ada 3 buah silinder. Itu dikontrol menggunakan solenoid ganda tiga-tiganya, dan ada one way flow control untuk mengatur secara perlahan. Double solenoid semua, maka di sini kita perlu mengetahui syarat yang pertama tadi, yaitu dia harus saling mematikan, relay harus saling mematikan. Oke. Nah, untuk si rangkaian powernya, yang di modul tadi kan cuman untuk 2 silinder, karena relaynya ada 5. Maka untuk 3 buah silinder kita tambahkan 2 relay lagi sampai, di sini ada sampai relaynya sampai 7. Untuk ininya sama saja, kita mengikuti seperti yang ada di modul. Kemudian sequence-nya tadi A+, B+, B-, C+, C-, A-. Oke, di rangkaian powernya ini tombol start dengan I1 tadi sini itu A0. Kemudian untuk I yang di sininya karena A+ kan, maka di sini A1. Kemudian yang di sini B+, B1, B- itu B0 dibakalkan B0, C+, C1, C-, C0, kemudian A0 di sini ada A- itu A0. Sama di sini juga A0. Oke, itu rangkaian outputnya seperti ini, seperti yang di bawah ini. Kita mau A plusnya maju, berarti yang memajukan A plus kan Y1 tuh. Y1 A plus maju dengan syarat K1 ini harus aktif. Maka di sini open dulu kan terlebih dahulu. Karena nanti kan kalau kita tekan tombol di sini, K1-nya aktif tuh. Di sini open, K1 aktif, Y1 maju. Kemudian sequence kedua B+. B plus maju itu dengan syarat K2-nya harus aktif. Memajukan B plus itu dengan mengaktifkan solenoid Y3. Ini B plus, kita harus majukan tuh dengan Y3. Jadi K2 aktif, Y3-nya maju. Kemudian untuk membuat B minus, itu kita perlu mengaktifkan Y4. Di sini ada Y4. Nah, karena dua ini double solenoid, kan Y3, Y4 itu kan double solenoid tuh. Jadi dia harus saling mematikan. Jadi di sini saya memakai K3 untuk memutusnya. Kalau di sini aktif, di sini memutus. Jadi sesuai dengan syarat yang tadi. Begitu juga untuk silinder C, ada Y5, Y6. Y5, Y6 ini kan sama double tuh. Oke. Di sini saya menggunakan K5 sebagai pemutusnya. Ketika di sini aktif, maka di sini akan memutus. Begitu juga di Y1, Y2, di sini saya menggunakan K7 sebagai pemutus dan K2 sebagai pemutusnya. Langsung saja kita simulasikan. Plus, B plus, B minus, C plus, C minus, A minus. Sesuai sama apa yang diminta sequence-nya oleh soal. Plus, B plus, B minus, C plus, C minus, A minus. Oke, sekian penjelasan dari saya. Dan yang perlu diingat sih, kalau menurut saya, setiap kali sequence ini digerakkan, maka pada rangkaian output itu kita jangan lupa memanggil si relay-nya. Contohnya seperti ini. Nah, Y1 ini kan mengaplikasikan sequence A plus kan. Y1 aktif itu berarti kan A plus yang maju. Nah, A plus maju itu harus ada K1 yang dipanggil. Maka di sini harus ada K1 di rangkaian outputnya. Begitu juga seterusnya. B plus, kan Y3 tuh. B plus maju itu karena Y3-nya diaktifkan. Nah, B plus ini aktif ketika rangkaian powernya itu K2-nya itu aktif. Maka yang dipanggil di rangkaian output itu harus ada K2-nya. Sedangkan untuk memutusnya itu kita ambil saja dari relay setelahnya dan kita buat close. Oke. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.